Kata Ibnu Khaldun, orang atau manusia sendirian tidak bisa memenuhi kebutuhan makanannya secara efektif. Dia harus berorganisasi di dalam suatu kolektivitas. Itu yang disebut dengan peradaban. Nah, kemudian makan ini baru permulaan, ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal dan seterusnya. Intinya bahwa manusia harus berperadaban karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya jika tidak berorganisasi. Maka lahirlah peradaban. Dan peradaban ini biasanya, kata Ibnu Khaldun, terjadi kalau manusia tinggal di sebuah tempat yang permanen, tidak nomaden. Manusia yang tinggal secara nomaden berpindah-pindah akan susah membangun peradaban, kecuali manusia modern. Ada manusia modern yang pindah-pindah kayak Ufi tadi itu, dari satu acara ke acara, ya, tapi dia membangun peradaban, namanya program Lakpesdam itu ya. Tapi itu lain lagi. Jadi ada orang, kalau masyarakat itu tidak mempunyai tempat tinggal yang permanen, dia tidak akan bisa membangun peradaban. Karena itu peradaban membutuhkan al-hadar, yaitu tinggal secara permanen. Karena itu dalam bahasa Arab peradaban diterjemahkan sebagai al-hadarah. Lawannya adalah al-badawah. Badawah artinya adalah manusia badui, yaitu manusia yang tinggal secara nomaden. Nah, kata Ibnu Khaldun, peradaban ini itu mengalami pertumbuhan seperti manusia. Lahir menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, renta, mati. Seperti manusia. Nah, kekuatan peradaban ini itu didasari oleh suatu ikatan emosional yang menjadi fondasi sebuah peradaban. Kalau ikatan ini kuat, peradaban kuat. Kalau ikatan ini lemah, peradaban ini lemah. Nah, ikatan itu oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu dari bahasa Arab, dari kata asob. Asob itu artinya adalah saraf, ya. Atau saraf yang ada dalam tubuh kita itu. Al-asob itu artinya saraf atau otot-otot yang menjadi kekuatan tubuh kita. Karena manusia kalau nggak ada ototnya nggak bisa menjadi manusia normal. Ya. Anda bisa punya daging, punya punya tulang, tapi kalau tubuh kita tidak ada ototnya, kita nggak bisa menggerakkan anggota-anggota tubuh kita. Nah, asobiyah itu adalah kekuatan yang membuat peradaban itu kuat. Ketika asobiyah ini kuat, peradaban itu kuat sekali. Ada bangsa yang asobiyahnya sudah belerek. Apa belerek itu? Sudah redup. Ya. Seperti bangsa barat sekarang ini, itu asobiyahnya sudah belerek. Karena itu peradabannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Ada peradaban yang sekarang ini asobiyahnya yang menyala-nyala, yaitu bangsa Cina. Cina sekarang ini asobiyahnya itu luar biasa kelihatan menyala-nyala. Dan suatu bangsa itu kalau asobiyahnya sedang kuat itu tampak sekali. Samalah organisasi itu kalau lagi hidup itu pasti kelihatan, kantornya rame, ya kan, resepsionisnya ada orangnya, kalau ditelepon ada yang ngangkat, ada kegiatannya dilaporkan, terus punya akun Facebook, ada akun media sosialnya dan diupdate terus, ya itu pasti gitu. Organisasi kalau sedang ada asobiyahnya hidup, itu kegiatannya kelihatan. Terus kalau ada kegiatan, terus ada aktivitas itu pesertanya dan pengurusnya itu kelihatan senyum-senyum gitu kan, seger-seger. Tapi kalau organisasi sedang asobiyahnya turun, itu ya kelihatan pengurusnya itu ya belerek-belerek. Ngantuan, ada akun medsos tapi nggak pernah diupdate ya. Sudah tahun 2023, update terakhir tahun 2019. Ya begitu. Itu kalau organisasi sudah mengalami kemerosotan asobiyah. Sama. Peradaban, organisasi, negara, gerakan sosial itu semua sama. Karena itu semua artinya kolektivitas. Kolektivitas ini hidup kalau ada asobiyah. Nah, kata Ibnu Khaldun, asobiyah itu umumnya dalam bangsa Arab dulu bentuknya kesukuan. Tapi asobiyah kesukuan ini tidak bisa hidup lama.
Yang bisa hidup lama itu adalah asofiyah yang basisnya agama. Nah itu. Kata Ibnu Khaldun, asofiyah yang bisa bertahan lama itu kalau dasar agama. Karena itu, dan ini sesuai juga dengan pengamatan seorang sejarawan besar Barat, Toynbee, yang mengatakan bahwa tidak ada peradaban di dunia ini yang tidak fondasinya adalah agama. Tidak ada. Meskipun peradaban Barat sekarang ini menyebut dirinya sebagai peradaban sekuler, ya, yang tidak menganggap penting agama, bahkan memusuhi agama, tetapi kita tidak bisa menolak fakta bahwa peradaban Barat itu banyak sekali diinspirasi, diilhami oleh agama. Bahkan sekarang ini kita hidup di dalam satu tata dunia internasional yang disebut dengan PBB. Dan tema PBB sekarang ini menjadi tema pokok, salah satu tema pokoknya PBNU sekarang. Jadi salah satu tema pokok dalam Halaqah Fikih Peradaban sekarang ini adalah PBB. Nanti ya, nggak usah saya jelaskan di sini karena saya nggak punya waktu untuk itu. Tapi intinya adalah bahwa sekarang kita hidup di dalam era yang disebut dengan era pergaulan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh suatu institusi, lembaga. Lembaga ini disebut dengan PBB. Nah, PBB ini itu memang secara eksplisit tidak mengatakan bahwa dia sebetulnya lahir dari inspirasi keagamaan. Tetapi salah satu fondasi penting PBB itu adalah piagam PBB. Nah, di dalam piagam PBB ada gagasan penting sekali, yaitu gagasan tentang karomatul insan, the dignity. Kalau pada saat itu tahun 45 itu pakai bahasanya the dignity of man. Sekarang ini bahasa ini nggak lagi diterima karena sudah terlalu bias gender. Ya. Lalu diubah menjadi the dignity of human being. Dulu bahasanya itu the dignity of man. Kalau disebut man itu artinya bukan laki-laki, tapi manusia. Seolah-olah manusia hanya laki-laki saja, gitu ya. Itu dulu begitu. Tapi sekarang sudah berubah, ada kesadaran tentang gender. Nah, jadi salah satu fondasi penting di dalam piagam PBB adalah gagasan tentang karamatul insan. Bahasa Quran lebih netral gender sebetulnya. Karamatu bani Adam. Kemuliaan anak cucu Adam. Meskipun bani di sini juga agak bias gender karena anak cucu yang laki-laki. Nah, gagasan tentang the dignity, karamah ini konon menurut penelitian, gagasan di dalam piagam PBB ini berasal dari agama. Dalam hal ini agama Kristen. Salah satu pemikir penting dalam sejarah Eropa, yaitu ketika terjadi suatu fase dalam sejarah Eropa disebut dengan fase pencerahan, bukan, Renaissance, kebangkitan. Ya, sebelum pencerahan yaitu abad 16, Renaissance di Italia salah satunya ada tokoh yang terkenal sekali, namanya Giovanni della Mirandola. Giovanni della Mirandola. Ini laki-laki, bukan perempuan walaupun Mirandola namanya. Ya, Giovanni della Mirandola, seorang pemikir Renaissance dari Italia yang hidup tahun abad 15, 1400-an. Hampir setara dengan kerajaan Demak. Nah, Giovanni della Mirandola ini menulis suatu risalah yang terkenal sekali. Oratio Dignitae Humanae atau kira-kira begitu, yaitu tentang risalah tentang kehormatan manusia. Nah, menurut penelitian beberapa sejarawan, Giovanni della Mirandola ini sampai menemukan gagasan tentang tentang kehormatan manusia yang kemudian menginspirasikan HAM ya, HAM yang dituliskan di dalam piagam PBB itu, dia diinspirasikan antara lain oleh Imam Ghazali.
Jadi menurut penelitian sejarah, saya baru membaca riset mengenai ini yang dilakukan oleh teman saya ketika kuliah di Boston University dulu. Menurut penelitian teman saya ini disimpulkan bahwa Giovanni della Mirandola ini sangat mungkin dia membaca risalah karangan Imam Ghazali yang berjudul Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu risalah karangan Imam Ghazali yang pernah saya baca 2 tahun yang lalu, sudah khatam. Ada dokumentasinya semuanya di YouTube, sebagaimana KGI ada YouTube-nya. Ada ya Mbak ya? KGI ada di YouTube ada ya? Ada beberapa ya. Nah, ngaji saya juga ada YouTube-nya. Nah, Mishkatul Anwar itu adalah kitab karya Imam Ghazali. Nah, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yahudi, Ibrani, dari bahasa Ibrani kemudian dibaca oleh temannya Giovanni della Mirandola. Giovanni ini seorang Yahudi juga. Kemudian Giovanni della Mirandola ini terilhami oleh salah satu gagasan penting Imam Ghazali di dalam kitab Mishkatul Anwar. Di sana antara lain Imam Ghazali mengatakan begini, manusia itu adalah makhluk yang ada di tengah-tengah antara malaikat dengan setan. Manusia itu bisa naik tingkat kalau dia berusaha menjadi orang yang baik, berusaha melakukan penyempurnaan dirinya, maka dia bisa naik ke level malaikat. Tetapi dia bisa juga turun ke bawah kalau dia tidak melakukan tazkiyatun nafas atau penyempurnaan diri, dia merosot derajatnya menjadi seperti hewan. Nah, gagasan bahwa manusia itu bisa naik dan turun ini mengilhami Giovanni della Mirandola untuk menggagas atau menelurkan gagasan, mengemukakan gagasan bahwa manusia punya kemampuan untuk perfection. Manusia punya kapasitas untuk melakukan penyempurnaan diri. Inilah salah satu gagasan penting yang kemudian nanti belakangan diadopsi di dalam piagam PBB. Manusia itu makhluk yang mulia dan dia punya kapasitas untuk melakukan penyempurnaan diri. Ini gagasan ini berasal dari Giovanni della Mirandola, dari Imam Ghazali. Nah, ini sekaligus untuk menegaskan poin Ibnu Khaldun tadi itu bahwa peradaban itu harus fondasinya agama. Kalau mau asobiahnya kuat. Nah, peradaban Islam punya fondasi yang kuat di dalam agama ini. Tetapi kita tahu agama ini juga punya up and down. Dia naik turun juga. Agama itu bisa mengalami proses pembaharuan, penyegaran, bisa juga mengalami proses penurunan juga. Nah, sekarang agama Islam ini menurut saya melihat sekarang agama Islam di antara seluruh agama-agama besar di dunia saat ini adalah agama yang mengalami proses kebangkitan kembali. Kita melihat di mana-mana sekarang ini ada upaya untuk melakukan kontekstualisasi agama Islam ini dengan situasi sekarang. Memang di dalam prosesnya ada kegagalan-kegagalan. Misalnya kalau kita lihat kelompok-kelompok jihadis, teroris, itu bagi saya sebentuk kegagalan melakukan penyesuaian. Tapi kalau kita mau telusuri lebih dalam, sebetulnya apa sih intinya Al-Qaeda, ISIS dan segala macam itu? Kalau kita mau telusuri dengan jujur, HTI, FPI, meskipun saya nggak setuju dengan mereka semua itu, atau kita semua di sini saya yakin nggak setuju dengan itu semua. Tapi kalau kita mau telusuri lebih dalam, kelompok-kelompok ini sebetulnya mewakili suatu aspirasi. Kepengen orang-orang Islam ini agamanya tetap relevan sekarang. Cuma caranya keliru. Niatnya sudah benar, jalannya yang keliru.
Kalau orang sudah tidak lagi peduli pada agama seperti di barat, mereka nggak akan ngomong lagi itu. Tapi ini orang-orang yang hijrah, orang-orang yang ini luar biasa. Jujur saja kalau kita mau mengakui bagaimana dinamik yang berlangsung di dalam Islam sekarang. Orang berusaha bagaimana jilbab itu relevan dengan sekarang. Itu usahanya luar biasa. Di model macam-macam itu. Harganya juga macam-macam. Ya. Yang suka belanja online pasti tahu itu. Harganya berapa itu ya. Mereknya apa ya. Itu luar biasa. Anda kalau lihat, saya paling senang sebetulnya melihat kebangkitan Islam ini di dalam sektor kehidupan perempuan. Saya itu kagum sekali dengan fenomena di Indonesia. Ada orang pakai cadar. Sekarang cadar pun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Cadar itu sekarang dipakai oleh perempuan Indonesia, tetapi orang yang memakai cadar itu ternyata mereka juga beraktivitas normal seperti manusia perempuan yang lain. Mereka jajan di Starbucks, ngobrol di kafe, jual online, bahkan saya punya tetangga pakai jilbab di Bekasi sana, jualan sayur-sayuran pakai sepeda motor. Naik sepeda motor, sesuatu yang nggak terbayangkan di Afghanistan. Itu. Nah ini saya nggak panjang-panjang, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Selamat berhalakoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.